Nama-namanya tentunya sudah ada yang lulus. Nah, Sobat Migran, yang bagi Anda yang lulus, Anda masih ada satu langkah lagi, yaitu akan mengikuti yang namanya skill test. Nah, sebelum ke skill test, kami juga meminta melalui pengumuman kita, ya pengumuman BP2MI, itu adalah Anda itu diminta untuk bisa mengupload dokumen kompetensinya, ya. Tetapi itu adalah opsional atau itu adalah juga tidak wajib. Jadi bila ada ya antara lain itu adalah eh, pengalaman kerja, ya, kemudian eh, pengalaman kerja, kemudian adalah pelatihan kerja, ya, dan boleh juga ijazah, tetapi itu adalah khusus untuk sektor sea building. Ya, jadi untuk sektor servis 2 itu ijazah tidak diperhitungkan. Nah, untuk apa manfaatnya upload dokumen ini? Ini adalah merupakan eh, mendapatkan nanti ada nilai tambah. Ya, tapi nilai tambah ini juga nggak seperti sektor fishing ya, para kawan-kawan sobat migran. Kalau sektor fishing kemarin kan cukup lumayan tinggi, dia memberikan nilai terhadap satu kompetensi yang Anda miliki. Tapi kalau untuk sektor shipbuilding maupun service 2 itu kecil ya. Dikasih nilai 1 ya, dikasih nilai 2 kalau Anda itu kompetensinya itu apa pengalaman kerja yang juga minimalnya 1 tahun. Ya, minimal 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun itu nggak diberikan nilai ataupun itu nggak dinilai, ya. Nah, seperti apa itu? Itu adalah pengalaman kerja itu dikasih nilai 3. Kemudian yang nilainya 2 itu adalah training, ya, training. Kemudian kompetensi skill lain, ya. Misalkan Anda dulu mungkin pernah ikut apa namanya barangkali atau pernah ikut bimbingan ataupun pelatihan singkat ya itu malah cuma dikasih nilai 1 ya. Jadi ada eh, pelatihan kerja yang juga pelatihan kerja ini adalah em, minimum adalah 120 jampel. Nah, kalau 120 jampel itu disetarakan dia adalah sekitar 15 hari kerja ya, tidak dihitung Sabtu Minggu. Nah, jadi kalau misalkan ada nih sertifikat doang, tapi di situ juga tidak menggambarkan kurikulumnya apa, jam pelajarannya berapa, itu nggak akan dinilai. Jadi hati-hati Sobat Migran bahwa bukan sembarangan asal sudah punya ada sertifikat. Ada yang beberapa dari kemarin sudah nanya ke Ibu. Ini sertifikat BNSP. Bukan wujud sertifikatnya yang penting di sini. Tapi Anda udah mengikuti nggak pelatihan sebelumnya? Ya karena kita baru mengupload pengumuman tanggal berapa ya, Mbak Gita? Iya, pengumuman upload untuk upload dokumen kemarin tanggal 17. Nah, tiba-tiba ini sekarang ada yang nanya Ibu, itu kalau saya punya BNSP, lah kenapa kucruk-kucruk setelah dinaikkan pengumuman itu, kucruk-kucruk punya BNSP, ya, jadi hati-hati. Saya ingatkan, apabila Anda memasukkan dokumen palsu, maka itu hukumannya pidana. Dan kalau itu juga ketahuan, Anda akan langsung digugurkan. Seperti Anda ujian BT, bahwa ketika Anda curang, maka Anda adalah digugurkan. Jadi hati-hati ya. Dan sekali lagi saya ulangi, bahwa nilai untuk juga bila ada punya pengalaman kerja, ini minimum 1 tahun. Ya, dia akan bisa nanti kita akan bisa nih menilai apakah pengalaman kerja ini bodong, beneran pengalaman kerja, ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah di antara Anda itu mengupload yang namanya dokumen palsu. Dokumen mungkin nggak palsu, ya. Tetapi nggak palsunya adalah tidak melakukan pelatihan. Nah, itu sama dengan palsu. Kita akan cek sampai ke sana. Dan hati-hati ketika itu adalah kesimpulannya adalah bodong atau palsu tadi, maka Anda akan siap digugurkan. Ya, jadi hati-hati. Bahwa sekalipun Anda punya 3 dokumen yang diupload, itu hanya nilainya 5 paling tinggi. Tiga-tiganya ya. Total hanya 5. Ya, Anda memperebutkan bertarung dengan
tambahan nilai 5, ya, karena hanya 5. Tambahan nilai 5, Anda berani membuat kepalsuan, Anda terancam akan digugurkan. Nah, hati-hati ya, Ibu Lina sudah menyiapkan. Bahkan ada yang bertanya ke saya, Bu, LPK saya minta buat sertifikat BNSP dan itu wajib, ya. Kata dia begitu dan diminta 3 juta rupiah. Nah, ini hati-hati. Bahwa dokumen yang diupload itu tidak wajib. Opsional artinya tidak wajib. Bila ada, ya, kebetulan Anda punya gitu loh. Jadi nggak dadakan juga nih hari ini eh, dapat beritanya di pengumuman tanggal 17, tiba-tiba tanggal 18 ini bergegas cari kemana? Apakah entah apa itu kalau di Jakarta namanya yang di dekat Kampung Melayu itu? Ya, Nah, di kompas. sana kan banyak cetak-cetak yang palsu-palsu. Nah, itu nggak begitu modelnya, ya. Misalkan seorang nih yang melamar si building, ya, dia mungkin memasukkan kemarin waktu mendaftar dia itu adalah SMA. Nah, ternyata dia adalah sesungguhnya D3, eh, D3 pengelasan, jurusan pengelasan. Misalnya dia di teknik mesin, politeknik mesin, terus dia jurusan pengelasan. Nah, ini boleh dimasukkan, ya, ijazah D3-nya. Tapi kalau ijazah SMK itu nggak dinilai, ya, baik di shipbuilding maupun di servis 2. Jadi yang ternyata anak ini adalah sebenarnya D3 itu boleh dimasukkan dan itu akan diberikan nilai oleh pihak HRDK. Nah, jadi hati-hati ya untuk upload dokumen ini. Nah, ketika Anda sudah upload dokumen, maka nanti itu diupload sesuai dengan ketentuan di Juknis yang kami umumkan. Dan nanti pada saat interview itu dibawa aslinya. Ya, ketika Anda upload 2, misalnya pengalaman kerja sama ada pelatihan. Nah, nanti dibawa aslinya pada saat jadwal Anda skill test nanti di Semarang, maka itu wajib Anda bawa dan nanti ditunjukkan kepada si pewawancara. Nah, kemudian nah, ini apa nih? Ya, pengalaman kerja ini seperti yang kami sampaikan di sini ya. Sobat Migran tolong bisa dibaca ya. Nah, minimum itu tadi 1 tahun, seperti yang Ibu bilang, ya. Jadi ini nanti adalah perusahaan tidak mengeluarkan surat pengalaman kerja atau bangkrut, wajib mengisi formulir surat konfirmasi dasar faktual pengalaman kerja. Jadi diisi formatnya itu, ya. Jadi nanti diisi di format itu nama Anda sesuai dengan kolom-kolom itu nanti diisi, ya. Kalau ada surat pengalaman kerjanya, ya nanti dilampirkan juga, ya. Yang biasanya kita kalau ada pengalaman kerja di satu perusahaan kan itu ada semacam surat keterangan ya. Jadi ditandatangani dan dicap juga oleh perusahaan. Nah, tapi sekali lagi bahwa ini adalah dokumen yang bukan bodong-bodong. Karena pasti nanti ketahuan ketika kita cek. Ya. Kemudian untuk yang si building, tadi Ibu bilang bahwa yang di ijazah yang diberikan nilai itu adalah mulai D1, D2, D3, D4. Jadi di pendidikan diploma ternyata ya. Jadi bila diploma 1 pun sampai 4 itu boleh. Ya, sedangkan ijazah SMK atau sederajat tidak memperoleh poin. Nah, servis juga begitu nih, servis 2, ijazah pendidikan baik SMK, SMA atau diploma juga tidak mendapatkan poin. Jadi kalau servis itu mau ijazah apapun nggak dikasih poin. Spesial hanya si building yang boleh ketika itu adalah D1, D2, D3, D4. Nah, sertifikat pelatihan itu minimum 120 jam. Kalau sehari itu misalkan 8 jam, berarti 12 hari dong minimum. Ya. Dan itu juga di situ ada ketentuan. Ya, nanti materinya apa, itu juga semua harus ada rinciannya. Ya. Nah, kemudian kompetensi nasional. Nah, ini misalnya kalau ada sertifikat kompetensi yang Anda miliki ya terkait dengan si building atau service 2 ini juga adalah boleh dimasukkan. Tetapi sekali lagi bahwa eh, pesan saya bahwa jangan sekali-sekali upload atau memasukkan dokumen yang tidak benar.
karena ancamannya adalah pidana dan juga nanti pihak dari pemeriksa ya bahkan nanti dari pihak Korea juga akan eh, ngecek bersama-sama dengan BP2MI dan ketika itu tidak benar juga ya nanti sanksinya kalau Anda membuat kecurangan tentu sudah disampaikan oleh pihak Korea saat Anda juga ujian UBT EPS topiknya. Nah, baik Sobat Migran, eh, pesan saya juga selanjutnya adalah nanti untuk tes skill test yang gelombang 4 ini yaitu shipbuilding dan service 2 ini akan dilakukan di JM Setos Hotel Semarang di tempat yang sebelumnya juga dan direncanakan adalah tanggal 20 sampai dengan 25. Jadi dibagi dengan 6 hari. Ya, perencanaannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, jadi tanggal 20 sampai 25 November. Nah, eh, saya berharap juga para peserta ujian skill test ini, sekalipun Anda masih banyak waktu, ini gunakanlah untuk memperdalam bahasa Koreanya. Karena nanti itu adalah bentuk tesnya ada wawancara. Wawancara langsung dengan pihak Korea. Jadi silakan menambah terus kemampuan bahasa Koreanya, baik itu percakapan juga, ya khususnya di percakapan. Nah, kemudian nanti selain tes wawancara, juga ada basic test. Basic test ada, ini nanti sesuai dengan apa namanya sektor yang dipilih. Kemudian ada tes fisik, ya, dan ini nanti adalah ada beberapa bentuk apa namanya gerakan-gerakan ataupun permainan-permainan yang harus Anda lakukan juga. Nah, kemudian untuk persiapan datang ke Semarang, ya nanti pakaiannya adalah menggunakan baju putih, mau lengan pendek boleh atau lengan pendek, lengan panjang, bawahan gelap, ya silakan kalau mau pakai jeans juga boleh, mau bahan juga boleh. Dan saya minta juga bisa menggunakan sepatu kets begitu ya atau sepatu running yang nyaman. Nah, untuk jadwal eh, dan pelaksanaan skill test tentunya nanti akan ada pengumuman di website bp2mi.go.id. Nah, seperti itu Sobat Migran, sedikit informasi ya untuk unduh dokumen, tetapi sekali lagi bahwa itu tidak wajib. Jadi eh, tanpa unduh dokumen itu juga nggak bermasalah. Artinya tetap bisa lanjut. Nah, sedangkan bila Anda punya dokumen, maka itu juga 3 dokumen yang Anda miliki itu juga hanya nilainya hanya 5 poin. Ya, hanya 5 poin. Jadi jangan galau, jangan bimbang lagi ya, jangan cemas bahwa upload dokumen itu sekali lagi saya sampaikan tidak wajib ya, tidak wajib ya. Tetapi bila ada ya sesuai dengan ketentuan yang tadi Ibu sudah sampaikan, silahkan diupload.